mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk membuka videonya. Ya. Terima kasih. Bapak dan Ibu, untuk acara yang berikutnya yaitu ada sambutan dari Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Kepada yang terhormat Bapak Aib Syarifuddin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ghayatuna wal ikhlas mabdauna wal ijlas sabiluna wal mahabbatu syauruna ma ma'lum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang senantiasa melimpah curahkan rahmat, hidayah, inayah serta karunia kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini atas karunia Allah Ta'ala kita mendapatkan rezeki dengan udara yang segar, dan insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan keilmuan terkait dengan regulasi kebijakan ya, diklat calon kepala sekolah dan penguatan kepala sekolah. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarganya, tabi'in serta umatnya yang senantiasa terus berusaha menguatkan ya, nilai-nilai silaturahmi di antara kita. Yang terhormat Bapak Kepala PMP Jawa Barat, Bapak Agus Mulyadi dan jajarannya. Yang terhormat juga narasumber. Ya, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami merupakan sebuah kebahagiaan mendapatkan narasumber langsung dari Sekretaris Direktorat Jenderal GTK, Ibu Profesor Nunuk. Yang terhormat narasumber dari Widya Iswara, yang terhormat rekan-rekan para pengurus wilayah JSIT Jawa Barat, para pengurus daerah, para kepala sekolah di SIT se-wilayah Jawa Barat. Ya, dan alhamdulillah juga atas harapan dan respon dari teman-teman SIT di luar Jawa Barat juga berharap ingin mendapatkan wawasan, oleh karenanya kami menyampaikan informasi ini kepada teman-teman di luar Jawa Barat. Alhamdulillah pada pagi hari ini merupakan sebuah kebahagiaan buat kami. Insya Allah akan mendapatkan sebuah wawasan, gambaran yang ini sangat penting buat kami di sekolah-sekolah swasta, khususnya di lingkungan jaringan sekolah Islam swasta, terkait dengan bagaimana kebijakan ya,
nilai urgensinya seperti apa, sehingga kami mendapatkan sebuah penjelasan yang utuh, sehingga kita bisa segera untuk bisa menindaklanjuti dan merespon semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala LPMP, Bapak Kusmayadi. Alhamdulillah ini adalah tahun ketiga, Pak, kita kerjasama, ya, sehingga mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan terus bisa bekerja sama ke depan. Dan alhamdulillah kami mendapatkan banyak hal ya dari kerjasama di kesempatan saat ini. Dan mudah-mudahan Bapak juga dan jajarannya tidak bosan untuk terus memberikan fasilitasi dan penguatan ya kepada kami, terutama ya merupakan sekolah-sekolah swasta yang kita sangat berharap untuk bisa eksistensi berkontribusi terhadap pendidikan di Indonesia ini. Selanjutnya juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman pengurus wilayah dan khususnya barangkali para kepala sekolah dan pengurus yayasan. Mari kita coba cermati dan kita tindak lanjuti apa yang menjadi sebuah arahan ya kebijakan yang insya Allah nanti langsung akan disampaikan oleh Ibu Sekjen ini. Dan terakhir ya semoga apa yang menjadi sebuah nawaitu kita ya kita coba niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah, karena di masa pandemi ini membutuhkan sebuah energi ya, kekuatan, dan tiada lain kekuatan itu hanya datangnya dari Allah Ta'ala, sehingga mudah-mudahan kita sekalipun di masa pandemi tetap berikhtiar maksimal untuk melakukan semua aktivitas kita, meningkatkan semua kapasitas keilmuan kita, dan terlebih lagi adalah kita tetap bisa optimis dan kreatif ya menyikapi kondisi yang ada di tengah wabah pandemi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang sudah disampaikan oleh Ketua JSIT Bapak Aib Sadiquddin yang sudah menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakannya. Maaf Bu Intan suaranya. Ya, suaranya lagi ya Pak. Baik. Ya, terima kasih kepada Bapak Aib Sarifuddin selaku Ketua JSIT Wilayah Jawa Barat yang sudah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya, kami undang Bapak Gusmayadi Muharmansyah, MED, Kepala LPMP Provinsi Jawa Barat, untuk menyampaikan terkait kebijakan LPMP mengenai kemitraan, ya, dan juga sekaligus membuka kegiatan ini. Ya, terima kasih Bu Intan. Yang saya hormati keynote speaker kita yang mungkin belum hadir ya saat ini, Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Dr. Nondo Suryani MPD. Yang saya hormati juga Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu Wilayah Jawa Barat, Bapak Aib Sarifuddin, SSIMT, dan beserta Bapak Ibu pengurus ya, di Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Ibu narsum kita, Dr. Rina Mutakinah, Widya Iswara LPMP Provinsi Jawa Barat, dan juga Kasubag TU LPMP Provinsi Jawa Barat, dan Bapak Ibu Subkoordinator Fungsi LPMP Provinsi Jawa Barat, dan juga Bapak Ibu peserta seminar dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu di wilayah Jawa Barat, dan juga yang hadir ya dari luar Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat bertemu ya walaupun secara daring ya, pada pembukaan seminar dan juga sosialisasi kebijakan diklat calon kepala sekolah dan juga penguatan kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya LPMP Provinsi Jawa Barat sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, ini kita memiliki tusi utama yaitu untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan di Jawa Barat ya sesuai dengan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dengan tusi utama tersebut
ya LPMP ini melaksanakan program. Alhamdulillah Bapak dan Ibu ini sudah hadir di room kita itu Profesor Nunuk Suryani ya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Neniawati MPD untuk sepenuhnya memediasi kegiatan dengan Profesor Nunuk. Silakan Bu Neni. Oke, untuk memandu kegiatan ini ya Bu. Ya, atur nuhun Bu Inten. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi selamat datang Ibu Profesor Nunuk Suryani MPD. Alhamdulillah sudah berkenan hadir di undangan kami LPMP Jabar dan kita kerjasama dengan JSIT. Sekali lagi selamat datang ya Bu ya. Kabarnya sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, karena Profesor Nunuk sudah hadir di sini, kita akan memulai saja kegiatan inti kita di kegiatan seminar dan sosialisasi kebijakan Diklat calon kepala sekolah dan juga penguatan kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami sampaikan yang terhormat keynote speaker, Sesditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Juga yang terhormat tentunya Kepala LPMP Jawa Barat, Bapak Gusmayadi Muharmansyah MED. Yang terhormat Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu JSIT Wilayah Jawa Barat, Ustadz Aep Syarifuddin SSIMT. Kasubat Tata Usaha LPMP Jawa Barat, Bapak Masutiana. Bapak Ibu Koordinator Fungsi di LPMP Jawa Barat, Bapak Dudi Salahuddin dan Ibu Yanti Triana. Juga narasumber Widya Suara LPMP Jawa Barat, Ibu Dr. Rina Mutakina, yang terhormat juga para panitia dan tim admin dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu, dan tentunya kepada Bapak Ibu semua yang terhormat peserta seminar dari sekolah-sekolah Islam Terpadu di wilayah Jawa Barat. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya atas rahmat dan inayahnya kita masih diberikan kenikmatan dan kesehatan yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di room Zoom meeting-nya LPMP Jawa Barat yang juga memang dapat kita ikuti melalui YouTube streaming dalam rangka kegiatan seminar dan sosialisasi kebijakan Diklat calon kepala sekolah dan penguatan kepala sekolah. Di mana kegiatan ini adalah kerjasama LPMP Jawa Barat dengan Jaringan Sekolah Islam Terpadu Wilayah Jawa Barat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita semua, yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD sebagai keynote speaker. Dan izinkan pagi ini saya membacakan kurikulum vitae dari Prof. Nunuk, yaitu dengan nama lengkap adalah Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Tempat tanggal lahirnya di Karanganyar 8 November 1966. Pangkat golongannya Pembina Utama Madya atau 4D, dan jabatan beliau saat ini adalah sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Pendidikan terakhir S3 Teknologi Pendidikan UNJ dan instansinya tentunya di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Beralamat kantor di Komplek Kemendikbud Gedung D lantai 16 dari Jakarta Pusat tentunya, dan email beliau Bapak Ibu bisa dicatat nunuk.suryani@kemdikbud.go.id. Dan Bapak Ibu, perkenalkan saya Neni Niawati, saya koordinator fungsi fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dan kemitraan yang pada kesempatan ini, pagi ini berbahagia sekali bisa menjadi moderator dengan keynote speaker tentunya Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani. Bapak Ibu, di sesi kali ini di main theme, di tema utama kita kali ini kita akan mendapatkan pengarahan tentunya dari Ibu Ses, dan nanti akan kita buka termin pertanyaan setelah Bu Ses menyampaikan paparan, yang nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan secara langsung ataupun bisa melalui chat room, baik di room Zoom meeting kita kali ini ataupun di chat room YouTube streaming.
Alhamdulillah Bapak Ibu, saya kira tiba saatnya ya kita untuk mendengarkan informasi, arahan kebijakan terkait diklat calon kepala sekolah dan juga penguatan kepala sekolah, dan kita akan mendengar arahan dari Prof. Nunu tentunya bagaimana tugas dan tantangan kepala sekolah ke depan dalam memimpin sekolah, baik itu sekolah di pemerintah maupun sekolah yang memang diselenggarakan oleh masyarakat. Dan kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nunu Suryani MPD, mangga waktu seluas-luasnya saya persilakan kepada Ibu. Ya, terima kasih Bu Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala LPMP Jawa Barat beserta seluruh jajarannya ya. Kemudian Pak Ustadz, Ketua JSIT Jawa Barat, seluruh jajarannya juga. Kemudian Bapak Ibu narasumber kegiatan pagi hari ini, dan juga itu seluruh peserta yang berbahagia yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan tentu ini ya yang membuat acara pada pagi hari ini. Apakah suara saya jelas atau ada bergema ini? Jelas, sangat bagus sekali. Ya, baik, saya akan langsung pemaparan saja. Tadi data sudah dibacakan oleh Ibu Neni. Saya akan mencoba sesuai dengan tema yang diberikan tentang sertifikasi kepala sekolah pada saat ini. Jadi tepat sekali kalau sekarang LPMP JSIT menggelar acara dengan tema sertifikasi kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akan menyampaikan terlebih dahulu. Ini kalimat ini ya Bapak Ibu sering disampaikan oleh Mas Menteri, juga Pak Dirjen GTK terkait dengan kata ini bahwa ini dibuat pada saat pemerintahan Presiden Jokowi ini pada periode kedua. Nah, pada saat itu disampaikan bahwa ini belum pandemi ya Bapak Ibu, bahwa kita harus mencari model baru, cara baru, nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah dengan inovasi. Jadi kata merahnya itu inovasi. Jadi inovasi itu menjadi tekanan kita pada saat itu, dan kebetulan kita sekarang pada ujian ada pandemi. Jadi inovasi itu menjadi sebuah tuntutan dan keniscayaan bagi kepala sekolah. Nah, berawal dari kalimat ini, artinya itu sekarang pola-pola lama ya dalam mengelola sekolah, dalam mengelola kelas. Pola-pola lama itu harus kita tinggalkan karena itu sudah tidak sesuai dengan zaman saat ini. Bukan berarti pola lama itu jelek, tapi dia bagus pada zamannya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada anak dewasa ya. Sebelum kita mulai, apa mungkin Bapak Ibu dari baik dari SIT maupun dari MP mengapa pada tahun 2020 kemarin itu ada agak lama ya diklat calon kepala sekolah maupun penguatan itu sampai di ujung bulan, itu karena ada perubahan redesign itu berangkat dari pernyataan sebelumnya tadi, dan juga ada ini analogi WhatsApp yang sering dibawakan Pak Dirjen juga, dan juga Mas Menteri dan juga Pak Dirjen. Kalau dulu kita selalu, kalau kita Bapak Ibu saya semua punya aplikasi WhatsApp. Kalau kita mengirim pesan, kemudian itu sudah cetak satu, sebenarnya kewajiban kita untuk mengirim pesan sudah selesai, ya, karena saat itu pesan sudah terkirim. Artinya itu sudah selesai. Apakah nanti orang yang mengirim pesan itu akan membacanya atau akan mengimplementasinya, yang penting kewajiban kita untuk mengirim pesan sudah itu paradigma lama itu. Dalam bekerja pun ada perubahan paradigma, kita mengikuti analogi WhatsApp. Analogi WhatsApp itu begini, kalau kita send, ini hanya selesai kewajiban kita, Bapak Ibu sudah menyelesaikan kompetensi kepala sekolahnya, sudah selesai. Tapi tidak memastikan apakah pesan itu sudah menjadi centang biru. Centang abu-abu saja belum, itu artinya sudah sampai kepada yang bersangkutan. Tetapi kalau centang abu biru
Berarti sudah dibaca, diimplementasikan, dan dipastikan bahwa apa yang Bapak Ibu kerjakan itu ada perubahan. Dan nanti tidak hanya sekedar kita selesai diklat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat, tetapi juga apakah setelah Bapak Ibu kepala sekolah itu mengikuti diklat, mengimplementasikannya, dan terjadi perubahan pada anak didik kita, bukan hanya pada guru, tapi ada anak didik kita. Jadi itu disebut dengan analogi WhatsApp, sehingga program yang kemarin itu diredesign ulang sehingga berbasis pada kebutuhan peserta didik atau user atau outcome based. Hasil terakhir itu yang kita lihat, bukan hanya sekedar kepemilikan sertifikat. Itu yang mendasari kebijakan itu. Bapak Ibu, karena ada analogi itu, maka dan juga Bapak Ibu ketahui bahwa ada Renstra Kemendikbud yang baru. Renstra ini tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang Renstra. Ini adalah Renstra ini diawali dengan visi. Visi itu mimpi jauh ke depan. Nah, mimpi Kemendikbud ini adalah sebenarnya sejalan dengan visi misi Presiden, karena memang satu lembaga kesatuan tidak ada visi yang berbeda. Visi ini adalah mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu adalah hasil akhir yang ingin kita capai. Pelajar Pancasila itu adalah, nanti ada uraiannya, bahwa orang yang berperilakunya itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pelajar Pancasila itu sendiri, indikatornya ada 6, bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, dan berkebinekaan global. Bapak Ibu yang saya cintai, karena visinya berubah, maka tentu harus ada penyesuaian. Ya, penyesuaian. Jadi bukan berarti apa yang sudah dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya, oleh para pemangku kebijakan sebelumnya itu salah. Tetapi karena tujuan akhirnya itu ada perbaikan, maka untuk mencapainya pun diperlukan penyesuaian. Maka tahun 2020 ini berbagai macam kebijakan terjadi, perubahan yang besar-besaran, termasuk dalam hal ini adalah karena visinya itu pelajar Pancasila, maka seluruh pelatihan itu berorientasi pada bagaimana bisa mencapai, mewujudkan pelajar Pancasila itu. Jadi pelajar Pancasila itu yang seperti apa? Jadi pelajar Pancasila itu tidak hanya sekedar orang yang cerdas saja. Nah, melalui visi tadi, maka ada kebijakan Merdeka Belajar. Maaf ya, saya ulas ini dulu karena ini yang menjadi dasar pelatihan-pelatihan, semua pelatihan, termasuk pelatihan kepala sekolah, ya Bapak Ibu. Saya hanya akan mengulas secara global apa itu Merdeka Belajar. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa dari visi itu ada program besar, program utama Kemendikbud itu adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu sebenarnya apa? Merdeka Belajar itu bukan merdeka dari semua kewajiban belajar, merdeka mau hadir bekerja atau tidak, merdeka mau apapun kita merdeka, tetapi merdeka belajar yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia yang ditandai dengan lahirnya pelajar Pancasila tadi. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan yang berkualitas? Itu ada stakeholder atau pemangku kepentingan. Ya, ini wajib ya, bertanggung jawab. Berarti mereka pemangku kepentingan itu punya kewajiban ya mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Siapa dia pemangku kepentingan itu? Yang pertama adalah peserta didik itu sendiri, kemudian keluarga, maka sekarang dalam pendidikan yang sekarang keluarga itu malah ditaruh yang pertama, kemudian guru, kemudian institusi pendidikan, semua institusi yang berbau pendidikan itu bertanggung jawab, LPMP, jaringan sekolah Islam terpadu, ormas, instansi pendidikan, dinas pendidikan, dan lain sebagainya. Dunia usaha, dunia industri yang menjadi mitra, dan masyarakat. Masyarakat itu bertanggung jawab, maka ada program yang disebut dengan organisasi penggerak, yaitu bahwa kalau masyarakat sudah punya
praktek baik, mengapa tidak ditularkan kepada rakyat kita supaya bisa diadopsi? Itu disebut dengan bertanggung jawab. Lalu Merdeka Belajar sendiri itu apa sih? Pendidikan yang berkualitas itu ditandai dengan, jadi kalau ditanya Merdeka Belajar itu apa? Pendidikan yang berkualitas. Dari kemana? Apa tanda pendidikan yang berkualitas? Itu ada 3 tandanya bahwa Indonesia itu sudah berkualitas. Jika yang pertama, seluruh anak Indonesia yang berusia pendidikan dasar menengah 95%-nya itu merdeka untuk mendapatkan hak belajar. Itu indikator yang pertama. Jadi angka partisipasi yang tinggi ditandai dengan 95%. 95 dari 100 anak Indonesia yang umur pendidikan dasar menengah mendapatkan merdeka untuk mendapatkan hak belajar. 70% anak yang usia pendidikan tinggi merdeka untuk mendapatkan hak kuliah. Kemudian disebut merdeka belajar. Yang kedua tandanya adalah bahwa hasil belajar yang berkualitas tidak ditunjukkan dengan akreditasinya sekolah kita semua atau perguruan tinggi, tetapi lulusan kita merdeka untuk bekerja. 90% lulusan kita mendapatkan penempatan kerja, merdeka bekerja sesuai dengan minat bakat dan ketertarikannya. Itu disebut dengan merdeka belajar yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak ada anak yang tertinggal. Seluruh anak Indonesia merdeka untuk mendapatkan hak belajar. Dimanapun dia berada secara geografis dan status sosial ekonomi apapun, dia mendapat haknya, merdeka untuk mendapatkan hak belajar. Itu disebut dengan merdeka belajar. Jadi ada 3 indikator, ada 6 yang bertanggung jawab, dan karena indikatornya itu berubah, ada 3 tadi, output objektif utamanya itu berubah, maka perlu dilakukan penyesuaian atau perbaikan di berbagai sisi. Kalau di sini dikelompokkan sisi perbaikannya itu adalah infrastruktur, teknologinya harus disesuaikan, kebijakan, prosedur pendanaannya harus sekarang ada AKM, mengapa UAN digantikan, mengapa pelatihan kepala sekolah itu diperbaiki, mengapa ada program guru penggerak, ada program sekolah penggerak, ada balai guru penggerak, itu adalah upaya-upaya perbaikan dari 4 kelompok ini yang tujuannya adalah mewujudkan visi tadi, yaitu merdeka belajar melalui 3 indikator. Jadi ya Bapak Ibu, jadi kalau kita melihat, ya pasti ini kok menteri baru, kebijakannya banyak banget baru, karena memang objektifnya berubah. Kalau kita lihat, ini objektifnya ya, objektif utamanya itu, sekarang kalau kita lihat, pengembangan SDM unggul, itu harus bersifat holistik. Holistik ini tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif. Kalau kita melihat lulusan kita diukur dengan hasil prestasi belajar, itu baru di kognitif saja. Tetapi di sini yang objektifnya itu berubah. Pelajar Pancasila adalah pelajar sepanjang hayat yang mempunyai kompetensi global, namun dia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menghabituasi nilai-nilai luhur budaya bangsa, mengimplementasikan atau menghargai nilai lokal, baru dia berbineka global. Itu yang harus dipahami. Jadi tidak hanya dia harus berorientasi global, tetapi dia sebagai dasar dia berorientasi global, dia harus menghargai nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mencapai tadi ya, mencapai objektif utama tadi, objektif utama itu tidak hanya orang pinter, tetapi dia berkarakter, maka hasil belajarnya nanti, kalau kita mau menjawab profil pelajar Pancasila, maka tidak bisa berbasis pada prestasi yang ditandai dengan nilai prestasi atau kognitif di beberapa mata kuliah atau mata pelajaran. Tetapi hasil belajarnya adalah yang bisa menggambarkan tadi kompetensi global yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa atau profil pelajar Pancasila. Maka objektifnya menjadi hasil belajar siswa kita adalah asesmen kompetensi, survei karakter, dan nilai PISA. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu kepala sekolah, calon kepala sekolah yang berbahagia, kita lihat
kalau kita ingin mewujudkan asesmen kompetensi, profil kompetensi anak, profil kompetensi profil sekolah, profil daerah, yang mana itu melalui asesmen kompetensi, survei karakter, dan melalui skor PISA. Siapa sih yang paling bertanggung jawab? Seluruh kebijakan Kemendikbud ini adalah kepala sekolah. Maka reformasi ini menjadi seluruh reformasi atau seluruh program ini, fokus utamanya, titik awalnya itu adalah kepala sekolah. Karena semua yang mengerjakan itu unit terkecil adalah sekolah. Maka di sini nomor 1 dari 5 strategi holistik itu adalah transformasi kepemimpinan sekolah. Baru ke yang lain. Kita mau bicara pelatihan kurikulum, mau bicara asesmen, kalau kepala sekolahnya belum paham, belum mengerti, belum mampu melakukannya, semuanya tidak akan berhasil. Maka di sini yang pertama adalah transformasi kepemimpinan sekolah. Transformasi kepemimpinan sekolah itu apa? Kalau sekarang yang kita bahas hari ini adalah diklat, pemuatan, dan calon kepala sekolah, Bapak Ibu. Sebentar lagi, kalau program guru penggerak itu sudah mencakup 514 kabupaten kota dan 34 provinsi, maka nanti kepala sekolah berasal dari guru penggerak. Gitu ya. Jadi kebijakan yang pertama, transformasi kepemimpinan kepala sekolah itu adalah membekali instructional leader buat kepala sekolah. Instructional leader itu bukan hanya penguasaan 5 kompetensi kepala sekolah, termasuk di dalamnya adalah kepemimpinan pembelajaran yang ada di kelas. Kenapa? Kepala sekolah harus memastikan gurunya mampu mengirim, mendelivery materi itu, sehingga outputnya, cara-cara mengajarnya, hasilnya adalah benar-benar bisa menggambarkan skor PISA kita. Siapa yang menggawanginya dan memastikan guru-guru itu bisa? Kepala sekolah. Maka tulang punggung dari semua keberhasilan kebijakan Kemendikbud di dalam implementasi pada anak didik kita adalah kepala sekolah. Nah, itulah nanti terjadi redesign diklat kita. Fokus utama, tujuan yang ingin dicapai, bukan hanya pemerolehan sertifikat, tetapi apakah kepala sekolah yang sudah dilatih nanti mampu menjadikan anak didiknya itu ini berkarakter, skor PISA-nya bagus, dan kompeten, teridentifikasi berdasarkan kompetensinya. Berat ya tugas kepala sekolah, karena dia melalui guru, dia memastikan gurunya mampu melakukan, dan output yang diukur pada pelatihan nanti adalah ada enggak perubahan pada peserta didiknya. Kemudian strategi yang kedua, transformasi pendidikan pelatihan guru. Jadi Bapak Ibu, kepala sekolah ini bagus, dia harus memastikan gurunya bagus. Kalau gurunya tidak bagus, sama aja Bapak Ibu, tidak akan berhasil. Maka ada namanya PPG Prajabatan Baru. Dan di sini ada sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu ekosistem yang dibangun di sekolah itu bisa pertama yang dalam sekolah penggerak itu ini ada LPMP ya yang penyelenggaranya. Jadi sekolah penggerak itu untuk menentukan pertama kalinya bukan sekolahnya diukur dari apakah mencapai 8 standar. Tetapi bagaimana kepala sekolahnya? Kalau kepala sekolahnya itu sudah teridentifikasi sebagai kepala sekolah yang kompeten dan dia akan mampu di-upgrade menjadi seorang kepala sekolah penggerak, maka sekolah itu menjadi sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu adalah sebuah sekolah di mana ekosistemnya itu dibangun sedemikian rupa sehingga mampu menggerakkan dia mencapai apa yang menjadi tujuan akhir dan menggerakkan sekolah-sekolah di sekitarnya. Kemudian yang kebijakan yang ketiga adalah mengajar sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Karena yang di sini adalah asesmen kompetensi, kita akui bahwa anak itu berbeda, ada perbedaan individu, ada personalisasi dan segmentasi pembelajaran, maka mengajar tidak harus menyelesaikan seluruh kurikulum, tetapi tergantung seorang guru harus bisa melihat sebenarnya ketertarikan anak itu di mana. Nah, kalau gurunya tidak bisa, kepala sekolah harus memastikan gurunya bisa. Itu beratnya kepala sekolah saat ini. Kemudian standar penilaian global, kebijakan yang keempat, strategi yang keempat. Bahwa nanti Bapak Ibu yang saya hormati, orientasi kita itu bukan lagi
nilai yang hanya diakui di dalam negeri, tetapi standar penilaian itu diakui secara global. Apa itu standar penilaian global? Kalau di dalam indeks kinerja utama kita, pada tahun 2024 itu sudah melampaui negara-negara Asia. Kalau sekarang kita ranking 3 dari bawah, ya, di negara-negara Asia, skor PISA kita, di indeks kinerja utama Kemendikbud, itu di akhir jangka panjang kita, itu sudah melampaui semuanya. Nah, kenapa sih harus standar penilaian global? Nah, sekarang ini kita itu terhubung. Di era revolusi industri 4.0, itu semua tidak ada batas tempat, batas waktu, batas geografi. Kita bisa mengundang narasumber dari manapun tanpa harus tidak harus biayanya cukup besar. Anak didik kita bisa mengambil kuliah dimanapun dan mata kuliah apapun di negara-negara lain. Kalau kita menggunakan skor PISA itu diakui secara dunia. Itu ya. Dan yang untuk menunjang semuanya, strategi yang kelima adalah kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Ini yang sekarang sedang menyelenggarakan kegiatan ini, Pokja Kemitraan, karena harus membangun kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, organisasi masyarakat, organisasi penggerak, kampus. Tujuannya adalah sebenarnya kemitraan ini adalah bersama-sama dengan ekosistem yang ada di sekitar itu untuk mencapai tujuan utama yang warna biru tua itu. Itu pengantarnya. Nah, Bapak Ibu, nah ini melihat kebijakan dan strategi utama tadi, maka di GTK itu ada, karena ini adalah kepala sekolah itu bagian dari GTK, Guru Kependidikan, maka di GTK itu ada program prioritas. Program prioritasnya itu saat ini ada 5. Yang pertama adalah guru penggerak, yang kedua adalah pelatihan kurikulum baru melalui sekolah penggerak, yang ketiga organisasi penggerak, yang keempat adalah PPG Prajabatan, dan yang kelima rekrutmen 1 juta guru non P3K, itu di luar yang kita bahas. Itu adalah program prioritas GTK. Nah, Bapak Ibu, ini saya awali dulu desain pelatihan calon kepala sekolah dan penguatan itu dengan pendidikan guru penggerak. Mengapa di strategi yang pertama tadi, guru penggerak sebagai kepala sekolah penggerak? Karena nanti setiap calon kepala sekolah, sama ya nanti Bapak Ibu, kalau sekarang masih kita menggunakan pola lama, ini adalah masa transisi, bahwa pendidikan guru penggerak itu adalah pelatihan magang bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran, instructional leader. Pemimpin pembelajaran itu bisa di kelas, dia jadi guru, bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi kepala dinas, bisa jadi apapun dia pemimpin pembelajaran. Itu melalui pendidikan guru penggerak atau pelatihan magang. Kegiatan magang dilakukan di sekolah-sekolah dengan kualifikasi yang ditentukan. Nah, di sini nanti di sekolah penggerak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas para calon pemimpin pendidikan agar dapat membangun sekolah dengan budaya PPG Prajabatan, dan yang kelima rekrutmen 1 juta guru non P3K, itu di luar yang kita bahas. Itu adalah program prioritas GTK. Nah, Bapak Ibu, ini saya awali dulu desain pelatihan calon kepala sekolah dan penguatan itu dengan pendidikan guru penggerak. Mengapa di strategi yang pertama tadi, guru penggerak sebagai kepala sekolah penggerak? Karena nanti setiap calon kepala sekolah, sama ya nanti Bapak Ibu, kalau sekarang masih kita menggunakan pola lama, ini adalah masa transisi, bahwa pendidikan guru penggerak itu adalah pelatihan magang bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran, instructional leader. Pemimpin pembelajaran itu bisa di kelas, dia jadi guru, bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi kepala dinas, bisa jadi apapun dia pemimpin pembelajaran. Itu melalui pendidikan guru penggerak atau pelatihan magang. Kegiatan magang dilakukan di sekolah-sekolah dengan kualifikasi yang ditentukan. Nah, di sini nanti di sekolah penggerak. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan kualitas para calon pemimpin pendidikan agar dapat membangun sekolah dengan budaya Indonesia yang melekat dan semangat yang kuat bagi orang dewasa dan anak di sekitarnya. Kalau kita lihat begini, calon guru penggerak, dia melalui pendidikan guru penggerak, melalui balai guru penggerak, kalau sekarang belum ada, melalui UPT, P4TK yang ada, kemudian menjadi guru penggerak, keluarannya adalah mempunyai 5 keterampilan tadi. Perannya dia bisa menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah, menggerakkan komunitas belajar di sekolahnya, dia tetap jadi guru, menjadi instruktur di PPG, menjadi pengajar-pengajar di pendidikan profesi guru, menggerakkan KK, GMK, KK, K3S, dan harapannya dampaknya performa guru dalam menciptakan well-being siswa meningkat. Guru dapat belajar pada komunitas belajar yang efektif. Itu melalui PGP, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana dengan program yang sekarang? Penguatan kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan semua. Jika ada kepala sekolah dimanapun berada, apakah dia dari GSIT, yang belum ikut diklat penguatan, kesempatannya terakhir, tinggal sampai tahun ini. Ya, jadi penguatan kepala sekolah atau sertifikasi dan penguatan jika masih ada, siapapun itu dari manapun, kalau Bapak Ibu dari LPMP yang sebagai mitra dengan GSIT, siapapun dari manapun, ajaklah untuk mengikuti diklat penguatan. Dia siapa saja yang bisa mengikuti diklat penguatan dan dia bagian dari sertifikasi. Maka di judul tadi saya sampaikan kebijakan sertifikasi kepala sekolah. Siapapun kepala sekolah yang diangkat sebelum April 2018, dia boleh mendapatkan keringanan untuk mendapatkan sertifikat kepala sekolah hanya dengan 71 JP. Pertimbangannya bukan diskon, tetapi pengalaman yang dimiliki oleh kepala sekolah itu diakui sedemikian, diakui sampai 230 JP. Ya, pengalaman yang dimiliki. Jadi cukup 71 JP itu adalah pengayaan bagi FGD belajar dari praktek baik kepala sekolah yang lain. Dasarnya apa? Ada di Permendikbud 6 tahun 2018 bab 10 pasal 31 ya. Pasal 31. Itu ada ditulis di situ bahwa setiap kepala sekolah yang diangkat sebelum peraturan ini diundangkan 9 April, ditetapkan 22 Maret, maka dia tetap diakui sebagai kepala sekolah. Tapi yang bersangkutan pada ayat berikutnya wajib ikut diklat penguatan yang diselenggarakan oleh LPPKS atau lembaga penyelenggara diklat lain, termasuk di sini LPMP sebagai LPD atau BPPMP sekarang namanya. Ya, jadi ini ada dasarnya, ada di bab 11 pasal 21 bab 11 pasal 30. Aduh lupa saya pasalnya. Soalnya sekarang ngurusinnya sudah guru semua. Sebenarnya Bapak Ibu saya masih PLT kepala LPPKS ya. Jadi masih cocok sekali ngomongin ini. Kalau misalnya mau kerjasama LPMP dengan LP2KS masih dengan saya. Kemudian di dalam bab 11 dalam Permendikbud 6 tahun 2018 juga mengatur tentang masa kerja kepala sekolah. Masa kerja ini berlaku untuk apakah kepala sekolah negeri? Tidak ada perbedaan. Jadi baik negeri maupun swasta itu mempunyai kewajiban yang sama dalam pemenuhan sertifikasi ini. Permendikbud 6 pada bab pasal 11 ya, lupa ya. Itu disebut bahwa dikuatkan dengan surat edaran Dirjen, yang mana pelatihan kepala sekolah, penguatan ini diberikan masa transisi sampai 2 tahun. Kapan transisinya itu berakhir? Sampai pertengahan Juli 2021. Ya, jadi penguatan ini bagi yang masih tersisa dari program prioritas tahun 2020 kemarin kita berhasil 110.000. Nah, jika ada yang tersisa, ini saatnya untuk menyelesaikan diklat penguatan itu. Jadi boleh dilakukan oleh lembaga penyelenggara diklat. Di listnya GTK itu ada
157 lembaga penyelenggara diklat termasuk LPMP yang sekarang berubah nama menjadi BPPMP. Bagi yang diangkat setelah April 2018 itu wajib ikut diklat calon kepala sekolah meskipun dia sudah menjadi kepala sekolah. Gitu ya. Saya hormati, ini edaran yang saya sebut tadi, bahwa ada ya di surat edaran ini ada apa itu penjelasan syarat menjadi kepala sekolah, bab 2 pasal 2 itu syaratnya, kemudian di sini ada penjelasan pasal 21, bab 11 pasal 21 ya. Bab 11 pasal 21 itu tentang kepala sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang belum memiliki ayat C yang belum memiliki sertifikat penguatan kepala sekolah wajib mengikuti dan lulus diklat penguatan kepala sekolah. Ini dasar hukumnya Bapak Ibu, mengapa kepala sekolah dalam jabatan tetap diakui namun wajib memiliki sertifikat. Juga dikuatkan lagi dengan surat edaran berikutnya tentang diklat penguatan ya, sama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sebut, apakah diklat kita, penguatan yang akan diikuti atau yang sudah diikuti oleh kepala sekolah, maupun diklat calon kepala sekolah itu sudah sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar, atau sudah mengakomodir, itu yang tadi saya sebut, kita butuh waktu sampai hampir 6 bulan, 7 bulan untuk meredesain. Ya, setelah Mas Menteri ini dilantik bulan Oktober, kemudian kita ada waktu untuk meredesain baik diklat kepala sekolah, penguatan maupun calon, serta pengawas sekolah. Prinsipnya adalah mempunyai ekspektasi tinggi terhadap anak didik kita, prinsip belajar dan anti belajar, dan prinsip Merdeka Belajar. Itu adalah yang menjadi nyawa dari diklat penguatan dan calon kepala sekolah kita. Ini rasionalnya tadi sudah, bahwa berdasarkan Permendikbud 6 tahun 2018, kepala sekolah dan beban kerja kepala sekolah, maka kepala sekolah harus memiliki kompetensi yang harus dimilikinya, yaitu manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan kemampuan supervisi guru dan teknik. Itu yang akan didiklatkan ya. Kemudian dia mampu menjadi penggerak di lingkungannya dan meningkatkan kualitas pendidikan, yang mana kualitas pendidikan ditunjukkan dengan lahirnya student well-being. Kemudian dasar hukum yang lain adalah Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter dan Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal, yang mana ini menuntut seorang kepala sekolah mampu menjadi penggerak bagi guru peserta didik untuk memiliki karakter positif, ekspektasi tinggi untuk berprestasi, peduli terhadap diri sendiri dan orang lain, dan tidak henti-henti belajar. Ini adalah rasionalnya, diklat penguatan. Nah, Bapak Ibu, diklat penguatan ini tuntutannya menjadi kepala sekolah penggerak, dan ada tambahan satu lagi, kepala sekolah harus menguasai teknologi untuk membudayakan literasi digital di satuan pendidikan. Ini adalah tuntutan dari revolusi industri 4.0. Tujuan dari diklat penguatan itu ada perubahan. Kalau tadi saya sebut ada redesign. Kalau lama itu adalah memperkuat kompetensi kepala sekolah. Itu semua analogi WhatsApp, send aja. Kepala sekolah kompeten. Cukup ditunjukkan dengan sertifikat. Maka di sini ada perubahannya yang Bapak penguatan itu meningkatkan kompetensi kepala sekolahnya, menciptakan sekolah merdeka, dan capaian belajar peserta didik, serta mewujudkan student well-being. Jadi sudah berubah, di tujuannya itu sudah sampai end user-nya adalah siswa. Kemudian penyelenggaranya sebelumnya adalah LPPKS dengan 13 P4TK, LPTK, KPTK, dan semuanya sekarang dengan 6 P4TK, non-kejuruan. Karena di penguatan itu ada P4TK yang lain sudah berpindah. Namun LPPKS dengan P4TK, 6 P4TK itu yang ada di GTK itu adalah Penjasbika, IPA, kemudian bahasa, kemudian LPPKS sendiri, IPS, matematika,
itu dapat bekerja sama dengan lembaga penyelenggara diklat sesuai dengan dalam Permendikbud 6. Jadi penyelenggara utamanya itu adalah ini, tetapi di dalam penyelenggaraannya karena jumlah sasaran yang besar, dia bisa bekerja sama dengan LPD. Ya, LPD-nya itu tadi saya sebut ada 157 itu adalah kampus-kampus yang sudah terverifikasi plus 34 BPPMP atau LPMP. Pola diklatnya adalah kalau sebelumnya one shot training selesai, pulang bawa sertifikat, sekarang berubah. Jadi kalau dulu 71 JP itu bisa 7 sampai 8 hari, sekarang menjadi seperti itu. Totalnya bisa 1 bulan. Yang semula 1 kali hadir selesai, ini menjadi on. On the job training pertama 10 JP itu secara daring, in service training 40 JP tatap muka, on the job training kedua secara daring. Jadi tatap muka praktis hanya 40 JP. Yang sisanya adalah daring. Namun meskipun daring, 21 JP itu implementasi di lapangan cukup lama. Jadi kalau total waktu yang dibutuhkan itu sampai 1 bulan. Model pembelajaran yang semula adalah berorientasi konten, sekarang berpusat pada pengalaman nyata, berpusat pada peserta melalui penerapan model ORPAER dan ILIT. Kemudian materi pembelajarannya sekarang adalah berdasarkan masalah pembelajaran yang diidentifikasi di sekolah-sekolah dan bagaimana menemukan solusi. Jadi FGD dan berdiskusi dengan kepala sekolah yang lain. Arsitektur SIM-nya, sistem informasi manajemennya bermuara pada SIM PKB, terintegrasi dengan SIM Diklat Tendik dan diekspor ke LMS Diklat penguatan kepala sekolah. Karena kita tadi ada daring, maka menggunakan LMS Learning Management System-nya. Supervisinya dilakukan berfokus pada perbaikan pembelajaran di kelas diklat, sedangkan penyiapan sumber dayanya ini sudah dilakukan Bimtek pengajar diklat, operator SIM Diklat, dan seterusnya. Nah ini tujuannya hanya tadi ya sudah saya sebut tadi. Pola diklatnya blended Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ada daring, tatap muka daring dengan pola seperti ini. Kira-kira jumlah OJT 1 5 hari, kemudian IST-nya itu ada 5-6 hari dan 8 hari, dan IST OJT 2 itu 11 hari. Jadi kalau di total ya hampir 1 bulan. Ini polanya daring, tatap muka, dan virtual. Sedangkan untuk diklat calon kepala sekolah itu juga ada perubahan Bapak Ibu. Memberikan tujuannya agak berbeda, tapi dasar hukumnya tetap sama. Permen 6 tahun 2018 yang mulai dari awal ya seluruh pasal itu bicara dengan diklat calon, kecuali bab 11 pasal 21 itu diklat penguatan. Nah di sini tujuannya memberikan pengalaman belajar yang terpadu antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sama, jadi nanti output yang diharapkan adalah capaian belajar peserta didik. Jadi itu agak-agak rumit bagi pengajar diklat untuk memastikan bahwa kepala sekolah ini nanti mampu benar meningkatkan hasil belajar peserta didik dan terjadi perubahan nyata di sana. Moda diklat calon kepala sekolah ya ada daring, boleh milih. Jadi nanti penyelenggara diklatnya boleh milih mau yang mana. Tergantung apa? Tergantung kondisi geografis, analisis keamanan masa pandemi, dan lain sebagainya. Bisa full daring, bisa kombinasi daring luring, dan bisa full luring. Jadi boleh memilih tiga-tiganya, itu tidak ada kewajiban, tergantung kondisi daerah. Misalnya kalau Jawa Barat, Banten itu boleh luring, boleh gitu. Atau mungkin daerah yang lain boleh maunya karena zona merah atau zona hitam, moda daring. Kalau sudah vaksin semua, mau luring juga boleh. Jadi, nah masing-masing moda itu ada modulnya masing-masing dan ada cara yang bisa dilakukan di masing-masing. Kalau misalnya milih moda kombinasi daring luring, jadi dilaksanakan dengan menggabungkan antara daring dan tatap muka langsung secara daring pada asinkronus maupun asinkronus dalam LMS pada tahapan OJT dan cara tatap muka pada tahapan IST. Jadi itu bisa dipilih Bapak Ibu, fleksibel sekali mana yang paling sesuai dengan daerah masing-masing. Nah kalau tahapan diklat calon kepala sekolah seperti ini,
OJT ada on in. Jadi kalau dulu on yang 300 JP yang lama, sekarang on in. Jadi on 1 itu 20 JP, kemudian IST 1 50 JP, on lagi melalui LMS 200 JP, dan lapangan prakteknya antar di lapangan, dan in 2 30 JP. Nah ini ada. Kalau tadi kita milih mode yang mana, itu ini caranya. Kalau mode luring semua tatap muka langsung. Kalau daring semua melalui learning management system. Kalau kombinasi yang ini. Pada on 1 LMS, IST tatap muka langsung, on 2 LMS, IST 2 tatap muka langsung. Kalau saya sih sebenarnya kalau memungkinkan ya pilih kombinasi supaya kita bisa benar-benar interaksi dan benar-benar melihat sebenarnya peningkatan kemampuan peserta didik itu, peserta diklatnya seperti apa. Kalau alur diklat calon kepala sekolah seperti ini, ada ya, jadi alurnya ada materi OJT 1, OJT EST 1, kira-kira materinya seperti itu, nanti saya share file ini. Demikian Bu, paparan dari saya, panjang sekali, nanti saya share di chat atau saya kirim ke siapa? Boleh, Bu. Kalau saya simpulkan sementara, dari penjelasan ini bahwa memang bagaimanapun Kemdikbud sudah merancang program yang memang selaras ya dengan instruksi Presiden sesuai visinya, yaitu menciptakan pelajar Pancasila, di mana pelajar Pancasila ini muara akhirnya adalah pelajar yang pintar berkarakter, dan di sanalah sebenarnya tantangan kepala sekolah yang memang harus betul-betul memiliki kompetensi dan kualifikasi, karena banyak program tantangan ke depan, baik itu melalui tadi ada asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan juga nanti ditentukan dengan nilai PISA. Nah, itulah sebenarnya PR besar bagaimana Kemdikbud memiliki kebijakan bahwa semua kepala sekolah itu wajib memiliki sertifikat teregistrasi dengan ada 2 program, yaitu penguatan bagi yang sudah menduduki sebelum April 2018 dan diklat calon yang sudah duduk atau memang yang belum setelah April 2018. Terima kasih sekali lagi Prof. Nunu atas penjelasannya, dan Bapak Ibu, saya buka untuk termin yang pertama sebelum saya nanti membacakan pertanyaan di chat room. Barangkali dari audiens semua ada yang akan menyampaikan secara langsung, saya persilahkan. Dan untuk untuk raise hand ya, kalau ada yang akan bertanya, atau langsung mic-nya dibuka juga tidak apa-apa. Silakan, ada yang akan bertanya? Boleh saya bertanya, Bu? Ya, mengapa Pak? Silakan sebutkan. Siapa Sudarma dari SDIT Pusatun Hasana, Kabupaten Bogor. Mau bertanya ya, ini sekolah kami kan izin operasionalnya sedang proses, Bu, belum keluar. Ya. Kemudian, yang kami tanyakan bagaimana status atau kedudukan kepala sekolah terkait dengan pelatihan calon kepala sekolah, Ibu. Oke. Izin operasional mungkin ya. Iya, belum keluar, sedang diproses, Ibu. Ya. Sedang proses. Itu aja pertanyaannya, Bu ya. Enggak. Terima kasih. Ya. Sama-sama, Ibu. Saya tanya untuk pertanyaan. Siapa lagi bertanya? Ya, silakan Pak. Sebutkan namanya dan instansinya. Assalamualaikum Ibu Nunu. Saya dari Yayasan Nurul Abidin Depok. Ingin bertanya, apakah setelah calon kepala sekolah mengikuti diklat ini langsung mendapatkan NUKS? Apakah bisa langsung menjabat ya, Ibu ya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, menurut Ibu Nunu, kapan baiknya perpindahan tugas kepala sekolah itu dilakukan ya? Karena memang kan ada tugas-tugas kepala sekolah yang belum berakhir di tahun ajaran gitu. Misalnya tanda tangan ijazah karena mungkin karena belangkonya itu nggak serta-merta didapatkan di akhir tahun ajaran ya. Kan biasanya bulan-bulan Oktober baru didapatkan belangko ijazah itu. Nah, mungkin cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, satu lagi silakan. Izin bertanya, Ibu. Izin bertanya, Bu. Ibu, saya Maudi. Ibu, ya, silakan, Bu. Baik, terima kasih, Ibu. Izin bertanya, Ibu Nunu. Saya Maudi dari SIT Al-Haraki.
ada beberapa pertanyaan, Ibu. Yang pertama yaitu bagaimana bila kami mengajukan guru yang belum sertifikasi untuk mengikuti diklat calon kepala sekolah. Kemudian yang kedua, nanti apabila seandainya dari kami ada yang telah mengikuti calon kepala sekolah atau diklat penguatan kepala sekolah telah mendapatkan NUKS, nah apakah NUKS tersebut bisa diberlakukan untuk seluruh jenjang, semua jenjang, misalnya dari TK sampai SMA atau seperti apa kebijakannya, Ibu? Kemudian yang ketiga, Ibu punten, bagaimana dengan masa kerja? Tadi sempat dipaparkan mengenai Permen nomor 6 ya tahun 2008 kalau nggak salah, Ibu ya. Nah itu kalau kami kan di swasta kebijakannya itu adalah tergantung daripada yayasan kami gitu ya. Bukan kalau di negeri kan memang pemerintah gitu, mutasi dari pemerintah. Nah kalau kami kan memang kebijakan dari yayasan. Nah bagaimana dengan masa kerja untuk kepala sekolah di swasta? Seperti itu. Hatur nuhun Ibu, terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya keep dulu ya 3 pertanyaan. Ada Pak Sudarma dari SDIT Uswatun Hasanah, juga dari Yayasan Nurul Abidin Depok, dan juga Bu Maudi dari SIT Al-Haraki. Baik Bu Nunu, untuk pertanyaan pertama tadi, untuk izin operasional belum keluar. Bagaimana sebenarnya status kepala sekolah dengan izin operasionalnya belum keluar, Bu? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau sebenarnya pemenuhan kualifikasi kepala sekolah itu terpisah ya dengan izin. Jadi setiap kepala sekolah seharusnya ya memenuhi kualifikasi, mau ngangkat kepala sekolah itu seharusnya memenuhi kualifikasi tadi. Tapi mohon maaf ya, karena ini saya melihat fakta di lapangan bahwa banyak sekali kepala sekolah, terutama sekolah swasta yang belum memiliki, kepala sekolahnya belum tersertifikasi. Itu sudah menjadi catatan dan masukan buat kami dari GTK, terutama terkait dengan sekaligus menjawab pertanyaan yang Bu Maudi tadi, yang ketiga, kalau belum punya sertifikat pendidik itu memang terkendala sertifikat pendidik, sehingga banyak sekali kepala sekolah yang jadi kosong, karena memang kalau untuk ikut sesuai dengan Permendikbud 6 itu salah satu syaratnya, bab 2 ya, pasal 2 itu salah satu syaratnya adalah memiliki sertifikat pendidik. Sementara untuk sekolah swasta itu untuk mengikuti PPG mendapatkan sertifikat pendidik itu terkendala dengan kuota di kampus, sehingga banyak calon kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat pendidik. Kami sedang mengupayakan pembahasan hal ini ya dalam waktu tidak terlalu lama ini. Kira-kira apa kebijakan yang bisa kita berikan untuk calon kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat pendidik. Karena ini terkait dengan sudah tertulis dalam Permendikbud 6. Jadi gitu ya Pak. Jadi kaitannya setiap pengangkatan kepala sekolah di Permendikbud 6 tahun 2018 tidak mengatur sekolahnya apapun. Dia tidak membedakan melihat status sekolah, tidak melihat negeri atau swasta, disebut di situ calon kepala sekolah wajib memiliki setiap pengangkatan kepala sekolah harus melalui diklat calon kepala sekolah. Peserta diklat itu syaratnya adalah A sampai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N itu ya. Itu di bab 2 pasal 2. Seperti itu, Bu. Ya, jadi syarat pemenuhan kepala sekolah. Ya. Nah ini saya bacakan semua saja ya Bu ya, biar nanti jawabannya bisa Ibu langsung. Pak tadi dari Yayasan Nurul Abidin, apakah calon Kepsek langsung mendapatkan NUKS? Ya, apakah itu langsung menjabat atau tidak? Kemudian kapan baiknya perpindahan tugas kepala sekolah? Apakah langsung dilakukan atau misalnya kan tadi ada terkendala, misalnya ada yang belum berakhir tahun ajaran, misalnya tadi terkait belangko, ijazah dan sebagainya. Kemudian juga tadi syarat sertifikasi sudah, dan nanti apabila mengikuti diklat CKS setelah mendapatkan UKS, apakah bisa diberlakukan untuk semua jenjang? Tadi sudah dijawab mungkin ya. Dan bagaimana masa kerjanya swasta atau negeri itu tadi juga sebenarnya sudah dijawab. Mungkin sisa yang lain tadi Bu, yang dari
Yayasan Nurul Abidin Depok, Bu. Apakah yang mendapatkan LKS bisa langsung menjabat atau tidak? Ya. Baik, saya jawab ya Bu ya. Silakan. Jadi untuk jadi agak sedikit tidak stabil, baru saja ada nampak internet saya unstabil, semoga suara saya tidak putus-putus di sana. Bagus suara. Ya, jadi untuk Bapak yang dari Darul Abidin ya, setiap setelah mengikuti diklat kepala sekolah, dia langsung mendapatkan nomor registrasi. Kalau dulu NUKS ya, sekarang langsung mendapat nomor registrasi kepala sekolah. Sertifikat yang di situ ada tulisan nomor registrasinya, itu setiap selesai mendapat. Kemudian saya jawab kali dengan Bu Maudi, sertifikat kepala sekolah itu berlaku 1 kali cukup 1 kali, tidak perlu diperbaiki seperti SIM, tapi juga seperti surat nikah ya, diperbaiki kalau ganti istri ya. Ini seperti kalau SIM itu kan 5 tahun sekali harus diperbaiki, kalau ini cukup sekali saja, sepanjang yang bersangkutan masih menjadi kepala sekolah, sertifikat ini masih berlaku. Dan dia tidak ada pengkhususan, dia sertifikat TK, SD, SMP atau SMA. Jadi kalau dia punya sertifikat nomor registrasi kepala sekolah, itu kepala sekolah apa saja, ya itu sama, ya itu sekaligus, karena pertanyaan tadi menjawab pertanyaan Bu Maudi sekaligus. Jadi dia kalau kebijakan di yayasan itu mau memindah antar jenjang itu tidak masalah. Nomor registrasinya itu adalah registrasi kepala sekolah, bukan kepala sekolah SD, kepala sekolah TK, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kapan perpindahan pengangkatan kepala sekolah atau pergantian? Sebenarnya pergantian itu kan ditentukan oleh yayasan. Kalau di Permendikbud 6 itu dia boleh diperpanjang 3 kali, 3 periode, 12 tahun. Meskipun ya sebelum Bapak Ibu ini karena swasta semua berbicara, saya sudah tahu kalau di yayasan itu bisa lebih, tergantung pada kebijakan yayasan. Tapi sebenarnya kalau dalam aturan itu diperpanjang 3 tahun. 3 kali, jadi 12 tahun. Tergantung pada kapan yayasan itu mengangkat dan memberhentikan waktu 3 tahunnya. Seharusnya, ini kita bicara seharusnya, itu pada masa pergantian semester. Namun kadang-kadang pergantian itu terjadi karena kalau dia diperkerjakan, dia masuk masa pensiun itu kan tidak bisa ditetapkan di tengah tahun, atau kepala sekolahnya meninggal, itu tidak bisa kita prediksi. Tapi seharusnya itu pada masa awal tahun ajaran baru, karena di tahun ajaran baru itulah kebijakan tentang anggaran, tentang BOS, siapa yang bertanggung jawab terhadap itu semua ada di tahun ajaran itu. Tapi